Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik kelas 8F SMP Negeri 1 Subergempol Tulungagung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat, amin. Baiklah, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan garis lurus. Sebelumnya silakan untuk berdoa, semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir. Baiklah, langsung saja kita akan mempelajari tentang materi persamaan garis lurus. Nah, yang dinamakan persamaan garis lurus itu seperti apa sih? Ya, di sini bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan M kali X plus C. Dengan X dan Y adalah variabel, C adalah konstanta, dan M adalah koefisien arah atau kemiringan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh persamaan garis lurus berikut ini. Y sama dengan negatif 2X plus 4 dan 4X plus 2Y sama dengan 8. Inilah contoh dari persamaan garis lurus. Selanjutnya, kita bandingkan dengan contoh bukan persamaan garis lurus sebagai berikut. X kuadrat dikurangi 3Y sama dengan 6 dan akar 4X plus Y sama dengan 6. Inilah bukan termasuk persamaan garis lurus. Dari kedua contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya suatu persamaan dikategorikan dalam persamaan garis lurus apabila variabel X maupun Y berpangkat terbesar 1. Jadi apabila ada variabel X maupun variabel yang lain yang pangkatnya lebih dari 1 atau berbentuk akar, itu bukan termasuk dalam persamaan garis lurus. Selanjutnya, mari kita pelajari bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus. Sebagai contoh, yang pertama, lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4X min Y sama dengan 5. X-nya yaitu mulai dari 2, 0, 1, negatif 1, dan seterusnya. Sedangkan Y-nya yaitu 3, negatif 5, min 1, seterusnya, dan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan X ke dalam persamaan tersebut. Untuk X sama dengan negatif 1, kita peroleh 4X dikurangi Y sama dengan 5. Sehingga X-nya kita ganti negatif 1, ketemu Y sama dengan 9. Untuk Y sama dengan 0, kita peroleh 4X dikurangi Y sama dengan 5. Y-nya kita ganti dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan 5/4. Selanjutnya kita masukkan tabel tersebut. X-nya 2, Y-nya ketemu 3. X-nya 0, Y-nya ketemu negatif 5. X-nya 1, Y-nya negatif 1. X negatif 1, Y-nya negatif 9. Dan X 5/4, Y-nya adalah 0. Dari tabel di atas diperoleh pasangan berurutan yaitu 2,3, 0, negatif 5, 1, negatif 1, negatif 1, negatif 9, dan 5/4,0 yang merupakan titik-titik pada koordinat kartesius yang membentuk garis lurus. Setiap pasangan berurutan tersebut adalah selesaian dari persamaan 4X dikurangi Y sama dengan 5. Titik-titik selesaian tersebut jika diumumkan akan membentuk garis lurus. Gambar garis yang melalui titik-titik adalah sebagai berikut. Garis lurus tersebut menunjukkan semua selesaian persamaan 4X dikurangi Y sama dengan 5. Setiap titik pada garis merupakan selesaian persamaan. Nah, dari contoh ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya saat kita menggambar grafik, langkah pertama yaitu kita menentukan titik-titik X dan Y, dan selanjutnya membentuk pasangan berurutan. Setelah itu, dari pasangan berurutan tersebut kita masukkan ke dalam bidang kartesius, lalu kita hubungkan antara titik satu dengan titik yang lain sehingga membentuk garis lurus. Maka jadilah grafik persamaan garis lurus. Contoh yang kedua, gambarlah grafik Y sama dengan negatif 1/2X dikurangi 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y.
Kita akan memulainya dengan menentukan titik potong sumbu. Yang pertama, titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 1 dengan Y sama dengan 0 diperoleh X-nya yaitu negatif 2. Jadi, titik potong sumbu X adalah negatif 2,0. Dengan X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 0. Selanjutnya yaitu titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 1 dengan X sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya yaitu sama dengan negatif 1. Jika kedua titik tersebut dihubungkan, maka terbentuklah garis lurus dari persamaan Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 1 seperti pada gambar ini. Dari gambar grafik tersebut kita dapat lihat bahwa titik potong sumbu X yaitu negatif 2,0, sedangkan titik potong sumbu Y yaitu 0, negatif 1. Dan mohon maaf itu ada salah ketik di titik negatif 2,2. Yang benar itu adalah 2, negatif 2. Dan ini adalah titik bantu saja. Jadi meskipun tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktek akuntansi ini disebut depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun, sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. CV Torik Megajaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta. Harga truk akan mengalami penyusutan sebesar 12 juta per tahun. Persamaan penyusutan sebagai berikut. Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X, dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Pertanyaannya, tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, gambar grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga. Langkah-langkahnya hampir sama dengan yang contoh kedua tadi. Langsung saja, untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X, substitusi Y sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 30. Titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0, dengan X sama dengan 30 dan Y sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, substitusi X sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan 360 juta, sehingga titik potong garis dengan sumbu Y yaitu 0,360 juta, dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 360 juta. Selanjutnya, dari kedua titik potong tersebut kita masukkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh grafik ini dengan titik potong sumbu Y yaitu 0,360 juta dan titik potong sumbu X yaitu 30,0. Inilah grafik penurunan nilai pajak terhadap usia truk. Baiklah, itu tadi materi tentang persamaan garis lurus dan cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Dari materi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya cara kita menggambar grafik yang pertama yaitu tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya akan diperoleh himpunan pasangan berurutan. Setelah itu kita masukkan himpunan pasangan berurutan tersebut ke dalam koordinat kartesius, kan membuat sebuah titik. Nah, dari titik itu kita hubungkan antara titik satu dengan titik yang lain, maka akan membentuk sebuah garis lurus, dan itulah yang dinamakan grafik persamaan garis lurus. Semua materi yang saya sampaikan sudah ada di buku paket kalian masing-masing. Jadi apabila ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan lewat saya. Selanjutnya, untuk menguji kepahaman kalian, silakan kerjakan latihan soal persamaan garis lurus ini. Hanya ada 2 soal saja, jadi saya harap kalian semua mengerjakan. Baiklah, jangan lupa untuk semangat belajar, dan semoga apa yang menjadi keinginan kita dapat terkabul. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.